Oke, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bakalan memperbaiki televisi, namun 2 in 1 ya, 2 jadi 1, yaitu TV LG 22LB 450 dan 22LN 4100. Jadi untuk yang 4100 itu LCD nya rusak, dan yang ini mainboard ataupun IC chipset XD ya 6841 yang rusak, alias LED-nya itu berkedip sekali. Nah kan, karena kalau kita ganti IC sekarang cukup mahal, sama dengan ganti mainboard baru ya, selisih berapa gitu kan. Nah saya di sini akan menjadikan satu saja. Nanti LCD-nya ini bakalan saya pindah ke sini ya, yang mainboardnya masih bagus ya, sama LG. Dan juga ini LG juga, maaf Panasonic, tapi panelnya LG trik cut jumper seperti ini. Pindahin kali kalau pengen saya upload, mungkin ada yang belum paham, mungkin saya coba buatkan. Jadi yang ini dulu tadi kita akan coba mengkanibalkan apakah bisa, karena untuk mainboardnya sendiri dan tikonnya panel itu berbeda dari kedua ini. Jadi serinya saja sudah berbeda, hanya ininya saja. Jadi tidak bisa kita langsung plug and play atau langsung cocok cabut langsung nyari, enggak, tetapi ada bagian yang harus kita modifikasi. Oke, bagaimana caranya? Lanjut. Oke, ini jadi untuk kedua dari panel ini. Kita lihat kalau dari serinya itu, kalau yang ini LC215, kalau yang ini LC216. Jadi lebih besar yang ini untuk bodinya, framenya. Jadi kalau ini kita pindahin ke sini tidak akan muat di frame dari 22LB450. Dan untuk mainboardnya sendiri, jadi kalau untuk yang ini LB450 itu dia LED drivernya sudah ada di mainboardnya untuk mensuplai lampu latar ataupun lampu backlight. Nah untuk yang ini dia nggak ada, hanya supply, kemudian enable on off dan dimmer atau pengaturan cahayanya. Jadi untuk backlight driver atau untuk menghidupkan lampunya itu ada di timing control. Ini yang sedikit membuat kita kesulitan ya, karena ini yang harus kita modifikasi terlebih dahulu, karena adanya LED driver yang ada di timing control. Nah seperti ini, inilah adalah LED driver dari backlight itu sendiri. Nah dari sini. Nah yang ini yang mungkin kita bakalan dimodifikasi di sini ya. Jadi untuk posisinya sendiri, layarnya di bawah, kalau ini di atas. Jadi otomatis nanti layarnya juga akan di bawah, karena nanti kalau di atas juga gambarnya bakalan terbalik, kecuali kalau kita atur ya mirrornya. Oke, langkah awal tentunya saya akan memindahkan panel ini ke sini. Yang ini kita sisihkan, kemudian kita potong kabel ini, kabel untuk ke backlight drivernya. Ya, sebenarnya ada beberapa cara jika tidak mau menggunakan yang ini, karena ini otomatis kita harus melepas pada tikonnya ini atau memotongnya. Kita ambil bagian LED drivernya saja, atau kita bisa menggunakan LED universal ya, seperti ini. Ini adalah LED universal untuk menghidupkan lampu latar dari LCD ini. Mungkin nanti saya coba-coba mana yang lebih
enak dikerjakan, tapi menurut saya lebih enak pakai LED universal. Kita tinggal tinggal solder ke sana kemari, namun hanya sedikit biaya ya. Ini hanya sekitar 20 sampai 30.000 saja. Tetapi saya pikir daripada saya merusak T-con ini ya, untuk mengambil LED drivernya lebih baik pakai ini saja ya, lebih murah ya, sama saja karena harganya hanya sekitar 30 ribuan saja di online shop. Jadi langkah pertama tadi seperti saya tadi, pindahin dulu ke sana, kemudian ini kita pasang di sini untuk LED drivernya, kemudian untuk triggernya on off ini di sini. Ya, di sini kita bisa melihat ya, ada tulisannya. Nah, on off status dan VBRB ya, untuk mengaturnya VIN. Oke teman-teman, lanjut. Oke, baiklah, untuk step pertama teman-teman, yaitu kita harus memindahkan panel dari 22 LB450 ke 22 LN 4100. Kita lihat untuk panelnya cukup lebih besar yang 4100 daripada LB450. Kita lepas semua soket-soketnya, lalu kita pindahkan panel yang masih bagus tadi. Dan untuk posisi T-con timing controlnya itu berada di bawah. Nah, seperti ini, agar gambarnya tidak terbalik nantinya, kecuali jika Anda mempunyai remote service ya, factory menu untuk mengatur mirrornya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan pasang mainboard dari LN 4100 nya. Nah, ini sedikit longgar ya, karena panelnya sedikit lebih kecil, yaitu serinya itu 215 21,5, sementara untuk yang aslinya tadi 216 itu ya. Oke, setelah soket LPDS nya terpasang, selanjutnya kita bakalan memodifikasi untuk bagian LED drivernya. Ya, jadi tadi saya putuskan untuk menggunakan LED drivernya, LED universal driver. Sebenarnya untuk menggunakan dari panelnya ini juga bisa, tapi saya tidak mau begitu ribet. Nah, jadi di sini ada beberapa kabel poin yang harus kita perhatikan, terutama di bagian power supply, ground, on off atau enable, dan adjustnya atau kecerahannya. Jadi ada 4 poin ya. Jadi kita kasih timah dulu teman-teman untuk menjumpernya, karena memang tidak punya soket untuk plug play nya. Jadi kita potong secara manual saja dari masing-masing kabel ini. Jangan sampai salah teman-teman, jangan sampai terbalik. Yang pertama saya bakalan memotong untuk jalur on off nya atau trigger dari mainboard ke LED driver universal. Skema yang sesuai saya gambarkan tadi. Jadi ini adalah proses pengerjaannya. Karena untuk skema tadi sudah saya kasih gambarnya untuk poin-poin yang harus kita jumper.
Selanjutnya di sini saya kembali akan memotong untuk jalur adjustnya. Sebenarnya untuk poin ini tidak dipasang juga, sebenarnya tidak masalah, hanya untuk mengatur kecerahannya saja. Di situ ada poin V adjust yang ada di LED universal. Jadi setelah dipotong, kita biasakan kasih timahnya saja dulu agar mudah menyoldernya. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita lanjut untuk memotong kabel PCC nya. Ya, PCC nya ini mulai dari 12 bisa sampai 19 juga bisa untuk PCC nya. Jadi sini saya menggunakan 3 utas kabel, tidak keseluruhnya karena seluruhnya ada 5. Jadi saya hanya ambil 3 kabel saja yang saya potong, dan sisanya tidak saya pasang. Selanjutnya 3 kabel juga saya ambil untuk groundnya. Kita kupas, kemudian kasih timah dulu, lanjut kita solder. Jadi hanya 3 kabel saja, yang aslinya 5 kabel ya untuk ground. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi hanya 4 jalur PCC, on off, V adjust dan ground. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyolder untuk ke lampunya, dari LED universal ke lampunya. Di sini ada 6 kabel, yang mana 2 kabel untuk PCC dan 4 kabel untuk groundnya atau LED minnya. Jadi 2 kabel PCC yang tengah kita potong, kemudian kita kupas, kita gabungin. Begitu juga dengan groundnya. Jadi 4 kabel dari groundnya juga kita gabungi, disolder ke pin LED min. Oke, ini udah selesai untuk 2 kabel LED plus ya. 2 kabel yang tengah LED plus kita solderi ke LED plus. Kemudian selanjutnya 4 jalur ya. 4 jalur ini adalah LED minnya. Keempat-empatnya bisa kita paralel ataupun kita gabung semuanya, karena nanti kit LED drivernya ini menyesuaikan outputnya. Jadi seberapa beban outputnya akan menyesuaikan dari LED driver ini. Oke, untuk pemasangan LED minnya sebanyak 4 kabel sudah selesai seperti ini. Dan pastikan juga teman-teman untuk solderannya atau kabelnya jangan sampai salah. Dan untuk posisinya kita bisa ditaruh di situ untuk LED driver universal, walaupun kabelnya sedikit semeraut. Saatnya kita uji coba teman-teman. Kita colokin untuk kabel adaptor 19 voltnya. Nah, lampu LED standby sudah berkedip.
Oke, lampu backlight ataupun lampu latarnya pun sudah hidup. Oke, raster noise kepriuk apa kepruk gitu ya, atau kata orang Jawa ngomongnya seperti itu, bersemut. Nah, kita tinggal share untuk UHF nya, kita setting ulang. Gambarnya tidak terbalik ya, udah sebenar seperti ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial dari saya, semoga bermanfaat atau menjadi referensi bagi semuanya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Thanks for watching. Selanjutnya kita coba untuk kasih gambar. Lanjut.